Mohon maaf Bapak, suaranya kurang jelas Pak. Halo, masuk ya. Tapi pakai nama istri saya. Ah ya, masuk Pak sekarang. Kameranya mati. Kamera saya matikan ya. Baik Bapak. Suara saya bagus? Suaranya jelas, jelek. Pak. Terdengar jelas Pak. Terdengar jelas, baik. Sorry ya, saya dalam perjalanan terus ada bis mogok tadi jadi macet. Saya akan mulai dengan ngobrol-ngobrol aja dulu tentang topik kita hari ini. Intersepsi judulnya ya. Kalau Anda pernah dengar istilah intersepsi itu apa kira-kira pengertiannya atau kesannya? Bahasa umum aja, nggak usah ilmiah. Kayak zaman perang ya, ada detektif atau intel menyusup, menyusup itu melakukan intersepsi. Pernah dengar istilah itu ya, Fauzi? Pernah, Prof. Intersepsi. Jadi kayaknya gerakan yang tersembunyi, gerakan yang terselubung, tidak kelihatan gitu, tapi benar-benar terjadi. Jadi itu intersepsi. Ada pengertian lain nggak selain menyusup atau gerakan tersembunyi istilah ini? Kalau bikin persamaan regresi lalu diplot Y sama dengan AX plus B, ada istilah yang terkait dengan intersepsi nggak? Siapa lagi nih? Niko Umbara. Niko. Nama asli ini ya. Halo, suara saya hilang lagi? Enggak? Terdengar Pak. Nikonya yang nggak ada ya? Atau Deden? Deden, unmute dulu. Y sama dengan AX plus B. Iya Pak. A-nya disebut apa itu dalam regresi linear? A-nya itu disebut gradien Pak. Wih, masa? AX plus B kan Pak? Ya, gradien, slope ya betul. Oh, Oke. Nah, iya Pak. terus B-nya apa? B-nya koefisien Pak. Koefisien, bukan oke. Nilai tetap kan. Nilainya tetap. Itu motong sumbu X ya? Iya Pak. Ya, bahasa Inggrisnya itu intercept. Jadi yang motong sumbu X itu disebut intercept. Bukan interception, bukan intersepsi, tapi diterjemahkan koefisien atau dalam bahasa Inggrisnya intercept. Jadi dari dua contoh tadi, kata intercept itu atau intersepsi itu terkesan negatif ya. Kayak motong-motong, sembunyi-sembunyi, nyusup-nyusup gitu. Nah, topik kita hari ini juga motong-motong, sembunyi-sembunyi, nyusup-nyusup ketika hujan turun. Ya. Ada yang jatuh di atas permukaan tanah, ada yang jatuh di atas permukaan vegetasi atau kanopi atau tajuk tanaman atau pohon. Itu ada yang menyusup, ada yang tersembunyi, ada yang motong-motong di situ. Jadi nyangkut ya air itu, hujan itu ya. Sehingga dia
diintersepsi. Jadi hujan yang menyusup tadi itu hujan yang diintersepsi oleh permukaan. Dalam hal ini permukaan tanaman atau tajuk tanaman. Ya, jadi bayangkan sebuah pohon besar gitu, kehujanan. Kira-kira apa yang terjadi apa itu ketika pohon itu basah? Apa aja? Banyak kemungkinannya. Coba kita lihat satu-satu. Analogi atau gambaran ini penting dan barangkali menolong ya kalau saudara bisa membayangkan itu. Ayo, silakan. Mungkin melindungi tanah yang di bawahnya, Pak. Jadi Oke, bagus. Ya, jadi tanahnya nggak terpukul hujan langsung ya, karena hujannya tadi ditahan ya. Hujannya menyusup atau mungkin kalau sampai ke tanah pun energinya sudah kecil gitu ya, artinya ya dia bisa jatuh juga dari tajuk itu, dari tanaman, dari daun maupun dari batangnya meleleh gitu ya. Tapi nggak langsung mukul seperti kalau tanah itu terbuka, kalau di jalanan gitu hujannya langsung peletak-peletak di atas atap gitu ya. Jadi yang mengintersepsi itu punya peranan melindungi permukaan tanah. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak bayangan yang saudara punyai mengenai hujan yang jatuh di atas? Mungkin sebagian ada yang terkumpul, Prof, di atas pohonnya, Prof, dan sebagian ada yang diserap juga oleh pohonnya. Nah, ini menarik ini. Diminum gitu ya, diserap. Iya, Prof, seperti diminum. Ya, mungkin seperti diminum gitu, Prof. Diminum, jadi tanamannya minum hujan. Ya, jadi ada yang nyangkut, terus apa tadi diserap. Ya, ini saya kira kesan yang bisa misleading ya, bisa menjerumuskan. Jadi tanaman tidak pernah sebetulnya minum air seperti kita gitu ya, seperti hewan. Jadi dia cuma nyangkut aja. Nah, dia tidak mengkonsumsi air yang melekat di atasnya, tidak pernah ya, tidak ada tanaman yang dia ngambil airnya dari akar ya, dari tanah dengan akar. Oke, jadi memang nyangkut di sana tapi dia tidak diapa-apakan, tidak ditahan saja gitu ya. Nah, karena itu, karena dia tertahan, menyusup lalu ditahan, sebagian mungkin lolos, bagian atau porsi yang nyangkut itu akan dievaporasikan. Ya. Jadi dia mengisi, seolah-olah mengisi kanopi itu, tajuk itu, lalu suatu saat atau ketika hujan terjadi pun, itu dievaporasikan. Jadi terkait dengan kuliah kita minggu lalu. Ya, karena itu banyaknya air yang diintersepsi, ditahan oleh tajuk itu akan dievaporasikan. Ya, bisa dalam laju atau rate yang potensial. Ya, masih ingat kemarin evaporasi ada yang potensial, ada yang aktual. Ya, bisa juga dalam rate atau laju yang aktual. Tergantung dari kebasahan atau jumlah air yang ada di tajuk itu. Jadi kalau jumlahnya banyak ya, atau jenuh, basah kuyup gitu, maka evaporasinya potensial ya, karena jumlah air tidak menjadi faktor pembatas. Jadi dia akan
evaporasi dengan laju potensial selama masih ada energi, ya, selama masih bisa dipindahkan. Ya, jadi itu prinsipnya sama dengan evaporasi kemarin itu. Jadi selama ada energi, airnya akan diubah menjadi uap air. Selama masih ada angin, uap air yang ada di atasnya dipindahkan, ya, aerodinamik dan radiation komponen itu tetap sama dengan prinsip yang kita pelajari minggu lalu. Masih ingat ya? Jadi bisa potensial, bisa aktual, perlu energi, perlu aerodinamika. Ya. Nah, aerodinamika ini menarik ketika kita bicara intersepsi oleh pohon yang tinggi dan intersepsi oleh misalnya semak-semak yang rendah atau pendek. Itu dinamika aerodinamikanya beda, ya. Sama dengan kalau kita jemur baju, ya, minggu lalu kita bicara jemur baju di atas di situ ada kan jemuran di atas dengan bias anginnya lebih tinggi, lebih banyak di atas. Jadi dia di atas itu lebih aerodinamis sehingga baju kita cepat kering kalau dijemur di atas. Banyak angin ya, meskipun mendung, angin ada. Jadi tajuk tanaman yang basah tadi akan lebih cepat kering ketika tajuk itu adalah tajuk pohon ketimbang tajuk misalnya jagung atau kedelai atau tanaman yang pendek, ya, semak-semak itu sama-sama basah tapi lebih cepat kering tajuk pohon. Yaitu faktor aerodinamik. Jadi saudara sekarang tahu, ya, bahwa kalau pohon kehujanan itu lebih cepat kering ketimbang pagar hidup gitu ya, atau pertanaman pendek, padi, jagung, apa saja yang pendek-pendek itu lebih lama keringnya karena dia tidak aerodinamis. Ya, ketika ada angin atas dulu yang keanginan itu. Ya. Nah, tadi ada yang bilang, siapa tadi lupa saya, air itu nyangkut dan terisi gitu ya, itu ada ada kapasitasnya. Seperti tanah, kalau disiram itu kandungan airnya atau kadar airnya tidak selalu 100% ya. Tidak selalu jenuh. Jadi kadar air bisa dihitung ya mungkin 70, disiram lagi jadi 80. Kecuali dia sampai jenuh dan mengalir, ada runoff-nya, ada limpasan permukaannya. Ya, dia belum jenuh, ya. Tapi kalau sudah jenuh dan menggenang, nah itu sudah mencapai kapasitas lapangnya. Penuh, jenuh. Tajuk juga begitu, ya. Dia ketika kehujanan gerimis kecil gitu ya basah sebagian. Kalau dievaporasikan, evaporasinya lajunya aktual. Terus ketika hujan jalan terus, ya dia sampai kuyup basah. Nah, ketika penuh itu ada dua kemungkinan ya, dievaporasikan dalam laju potensial atau dia didrainasekan, ya, mulai menetes, mulai mengalir ke bawah. Karena tajuknya sudah nggak mampu lagi nampung tambahan air hujan. Bayang ya. Jadi sambil hujan bisa dievaporasikan dalam laju potensial, tapi juga ada yang didrainasekan. Jadi dengan drainase itu dia berkurang, ya, sehingga menyusut cadangan atau kejenuhannya. Tapi yang menarik, kapasitas tajuk menampung air itu variasinya tidak berbeda antara pohon yang lebat, yang besar gitu ya,
dengan tanaman yang pendek yang tadi terekspos sedikit terhadap angin itu paling banyak ya kalau dinyatakan dalam satuan curah hujan dalam milimeter itu paling banyak 2 atau 2,2 mili mungkin ya. Pohon yang lebat pun bahkan di pertanaman yang bentuk kanopinya tertentu itu bisa lebih tinggi dibanding pohon. Bisa sampai 2,5 atau mungkin 3 dibanding pohon yang tinggi besar itu. Menarik ya. Jadi kapasitas tajuk tidak berbanding lurus dengan kerimbunan atau kepadatan kanopi atau tajuk. Ya. Jadi tidak banyak ya, sehingga evaporasi potensial itu pada kondisi yang jenuh tadi itu sebentar saja gitu. Dan kalau hujan berhenti ya 2 milimeter itu yang dievaporasikan secara potensial. Tapi kalau hujan berjalan terus 2 milimeter ini potensially bisa dievaporasikan dengan laju yang lebih besar atau lebih cepat dibanding kalau dia setengah-setengah basah. Oke, sampai di situ cerita dongengnya gitu ya. Itu udah ngobrol tapi sudah agak ilmiah dari bayangan atau cerita mengenai intersepsi penyusupan ya, gerakan diam-diam. Tapi kalau hujan ditajuk di kanopi nggak mungkin diam itu ya bunyi ya. Ini ada yang jatuh ke kanopi, ada yang tertahan gitu ya, sak. Terus ada yang mulai kalau sudah jenuh mulai menyusup di antara kanopi. Nah saya ini udah masuk ke hutan ini, nanti kita cerita mengenai bagaimana intersepsi di hutan, intersepsi di crop system tanaman gitu ya. Saudara bisa membayangkan ketinggian pohon, kerapatan tajuknya gitu ya. Tapi harap dimaklumi, harap dipahami bahwa tanaman itu tidak nyerap ya, tidak minum air. Dia nyangkut aja di permukaannya. Suatu saat akan dievaporasikan. Ya, memang batangnya basah. Memang ada lumut atau apa gitu ya nyangkut di situ, tapi tidak pernah dia dikonsumsi oleh tanaman itu. Dia akan menjadi bagian dari air yang nantinya dievaporasikan. Oke, ada pertanyaan? Saya udah hampir sampai nih. Kalau nanti nyampe, HP istri saya kasihin, saya turun, terus kita connect saya dengan laptop saya. Kira-kira 3 menit, ada pertanyaan? Cintanya, Prof. Ya, silakan. Tadi menarik, Prof, yang mengenai kerindangan dan intersepsi itu, Prof. Berarti kalau misalkan sederhananya, Prof, tajuk yang paling efektif mengintersepsi curah hujan itu yang seperti apa ya, Prof? Menarik pertanyaannya. Jadi kalau definisi Anda Prof, suaranya putus-putus. efektif itu apa?
paling banyak gitu ya, banyak nyerap gitu ya.
Halo. Halo, Prof. Suara saya masuk? Sudah terdengar, Prof. Ya, udah sekarang proper connection. Oke, jadi tadi ceritanya mengenai rambut ya. Jadi kalau saya tuang air satu gayung gitu, ya rambut basah tapi sebagian besar tumpah ya. Tapi kalau itu kita percikin gitu pelan-pelan atau kita semprot pakai sprayer gitu, nggak ada yang tumpah di lantai, tapi rambut mungkin lebih basah kuyup ketimbang waktu disiram tadi. Ada bagian yang nggak kena, mungkin sebelah sini nggak kena. Jadi kalau disemprot, meskipun jumlahnya sedikit, semua membasahi. Jadi efektif gitu ya. Jadi efektivitas tidak tergantung pada lebat tidaknya kanopi itu, tetapi juga bagaimana sifat hujannya ya. Jadi kalau hujannya rintik-rintik, gerimis, intensitasnya rendah, itu meningkatkan efektivitas tajuk untuk menyerap hujan ya, mengintersepsi hujan. Jadi yang diintersepsi itu air hujan ya, interseptornya itu, penyusupnya itu air hujan gitu. Oke, jadi itu pendahuluan atau ilustrasi mengenai apa itu intersepsi dan bagaimana dia bisa efektif ya, kemudian bagaimana sifat tajuknya itu di alam kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan bahwa hutan lebat itu menyerap banyak, ya mungkin, tetapi sementara gitu ya, intersepsinya yang dievaporasikan itu akan relatif sama ya, paling banyak sama dengan air terbuka ya, open water yang potensial, ya, tidak bisa lebih dari itu. Untungnya tadi juga ditanyakan ya, dengan hutan itu ada ground cover ya, ada penutup permukaan tanah, sehingga energi kinetik dari butir hujan itu tidak merusak permukaan tanah. Jadi erosi bisa dihindari dengan tutupan tajuk hutan atau tanaman. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo silakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Prof. Tidak ada. Saya mau nanya, Prof. Suaranya serak-serak atau ribut? Suara saya terdengar nggak, Prof? Ya, ada kresek-kreseknya. Silakan lanjutkan. Kalau hujan turun ke bumi itu kan biasanya langsung mengisi pori-pori tanah ya, Prof. Dan Ya. bila pori-pori tanah itu telah terisi oleh air sehingga dia jenuh, maksudnya full gitu, kan biasanya air itu akan membentuk limpasan atau mengalir begitu saja di atas permukaan tanah. Kenapa limpasan itu yang disebut sebagai hujan efektif, Prof? Kan pada dasarnya hujan itu turun ke bumi untuk ini ya, istilahnya memberikan sumber daya air, kemudian airnya itu kan disimpan
di dalam tanah. Kalau membentuk limpasan itu berarti dia terbuang gitu terus langsung ke laut, Prof. Kalau dari saya sendiri. Pertanyaannya apa? Kenapa disebut dengan hujan efektif? Pertanyaannya apa terkait dengan intersepsi? Gak ada sih, Prof. Hah? Gak ada kaitannya sih, Prof. Tapi mau nanya tentang itu aja. Iya, pertanyaannya apa? Kok tiba-tiba cerita yang lain? Maksud saya nggak, Prof. Kenapa air yang langsung mengalir di atas permukaan tanah itu disebut sebagai hujan efektif? Kenapa nggak yang terserap ke tanah itu sebagai hujan efektif? Kita nggak bicara air tanah ya, kita masih di permukaan tanaman ini. Bisa dielaborasi pertanyaannya apa kaitannya dengan intersepsi? Ada kaitannya sih, Prof. Sorry, nggak dengar. Nggak ada kaitannya sih. Nggak ada ya, oke. Jadi nggak perlu saya jawab ya. Oke, saya bisa share screen? Sudah bisa, Prof. Bisa ya. Kelihatan nggak screen saya ini? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, jadi ini gambaran mengenai hujan yang mengalami intersepsi oleh tajuk tanaman. Lalu kita coba ukur gitu ya, berapa sih yang nyangkut gitu ya, yang tertahan ya di intersepsi di tajuk itu. Jadi saudara membayangkan kanopi yang tadi saya masuk hutan ini, di situ ada yang nyangkut ya, hujan PG itu nyangkut, kemudian yang sampai di permukaan tanah ditahan oleh plastik ini ya, saudara bisa membayangkan ini plastik bukan camping tenda tapi plastik untuk melihat banyaknya air yang tidak tertahan tajuk. Dia terdiri dari air yang mengalir dari batang dan menetes dari kanopi. Jadi air yang mengalir dari batang langsung ditampung, yang menetes di antara sela-sela pohon dan dari kanopi netes-netes itu juga jatuh ke sana. Lalu diukur di sini di PN-nya ini adalah ini tipping bucket ya. Dia menampung sekaligus yang mengalir ke batang dan yang jatuh di antara kanopi. Jadi kita mengukur di sini ini hujan neto ya, hujan yang benar-benar sampai ke permukaan tanah. Ya, saya nggak mengatakan hujan efektif, tadi teman tadi bertanya, tapi dalam konteks intersepsi, hujan bruto ini PG, kalau dikurangi hujan neto PN, itu adalah hujan yang diintersepsi. Ya, jadi disederhanakan rumusnya jadi PG sama dengan intersepsi sama dengan PG dikurangi PN gitu ya. Jadi intersepsi itu sesungguhnya adalah air yang gagal mencapai permukaan tanah, karena itu dia akan dievaporasikan ya. Jadi definisinya intersepsi adalah curah hujan yang ditahan oleh tajuk ya. Kemudian bagian ini akan dievaporasikan oleh vegetasi, oleh permukaan vegetasi. Jadi bukan evaporasi fisiologis ya, itu transpirasi minggu lalu kita bicarakan ya. Dia tidak diserap, tidak diminum. Salah itu. Pohon tidak minum tanaman ya. Tapi
dia nahan lalu dievaporasikan seperti permukaan yang lain yang kebasahan oleh hujan. Jadi selisih antara PG yang jatuh di tempat terbuka, kita ukur di tempat terbuka atau di atas tajuk tanaman tanpa gangguan, dikurangi PN itu adalah hujan yang diintersepsi. Nah, PN sendiri itu adalah tadi air yang mengalir di batang, stem flow, ya, untuk memudahkan SF ini stem flow, dan hujan yang lolos di antara tajuk, true fall, ya. True itu artinya lewat, fall itu jatuh, jadi lewat gap atau sela-sela kanopi. Yaitu SF dan TF itu ditampung di alat tadi ya, di plastik tadi, sehingga kita dapatkan PN langsung. Ya. Kalau kita tidak punya plastik itu, ya ini dibuat oleh Pak Bergas ini di lab kita, true fall di tampung sendiri sebelah kiri. Ya. Ini ada dua gambar ini sebetulnya. True fall-nya sebelah kiri, di sana di dalamnya ada tipping bucket di sini, ya, seperti ini. Ada tipping bucket ini. Ini stem flow. Ya, diperbesar itu gambar, di zoom. Kalau saya pisahin kayak gini kira-kira. Ya. Ya, jadi terpisah itu, yang stem flow diukur sendiri, yang true fall diukur sendiri. Tapi true fall-nya karena banyak, ya, kita sampling dengan 5 apa istilahnya ini, true fall trough, ya. Jadi kalau true fall ditangkap itu dengan semacam pipa gitu yang dibelah, ya, paralon yang dibelah, itu bisa kayak penakar hujan, ya, yang luasnya bisa kita hitung dari jumlah paralonnya itu, ya, bisa diduga luas yang menampung milimeter atau liter atau apa air yang diukur di tipping bucket itu. Nah, gambar yang tadi menampung sekaligus true fall dan stem flow. Kalau ini dipisahkan, ya. Kebayang nggak? Kebayang, Prof. Bayang. Oke, tapi ngomongnya cepat ya, maksudnya sederhana, tapi masang ini bisa beberapa minggu ini, ya. Satu-satu, lalu nanti dites, kemudian diukur, ya, dikalibrasi, macam-macam, ya. Jadi eksperimen itu berat, ya, tetapi kalau kita melakukan berat secara fisik gitu, ya, dan perlu teknik, ya, perlu akal untuk membuatnya lebih efektif tapi juga akurat gitu, ya. Nah, kalau kita melakukan ini dalam praktek, maka kita bisa menceritakan dengan kesungguhan bahwa itu bisa diukur gitu, ya. Baik yang secara otomatis kita bisa login ke logger seperti ini, atau yang manual, ya, bisa saja, ya. Tidak masalah. Yang penting kita menangkap jumlah air itu dengan tepat gitu, ya, supaya ceritanya benar, ya, ceritanya utuh. Nah, ini nanti kita lihat apa sebetulnya yang terjadi kalau hujan yang cukup lama, ya, cukup lebat. Ini kira-kira hujan ini setiap tipping bucket tadi, ya, ini bucketnya tipping, jadi bucketnya ini tipping, menjungkit gitu, ya, kiri kanan. Setiap jungkitan itu sekian milimeter, sudah dikalibrasi gitu, ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan bagaimana setiap jungkitan itu membentuk milimeter gitu, ya. Ini setiap 5 menit diukur ini, 5 menit. Jadi ini ada hujan sekitar
70-90 menit mungkin ya. 90 menit, 1,5 jam hujan. Yang merah itu hujan bruto yang jatuh di atas tajuk, dan ternyata beberapa menit kemudian, saya hitung kalau ini 5 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 35 menit baru terjadi hujan neto. Artinya apa? Bisa kebayang nggak? Kok ada delay gitu ya, kok ada apa, telat gitu. Ada time lag antara curah hujan bruto dan curah hujan neto. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menceritakan? Ini bisa keluar nih dalam ujian, ceritakan. Histogram ini apa yang terjadi nih hujan ini? Kok delay PN-nya? Tidak hanya itu ya, setelah dia delay, 5 menit berikutnya itu yang abu-abu tinggi ini tidak ada hujan bruto, ada hujan neto. Ya, hujan brutonya berhenti, tapi hujan netonya jalan terus. Sampai hujan bruto datang lagi gitu ya, overlap dengan hujan netonya. Nah, ini banyak ceritanya kalau kita ngukur dengan interval yang pendek seperti ini, 5 menitan. Recordernya 5 menit. Ya bisa dibuat di set 1 menit juga bisa, tapi terlalu banyak nanti datanya, noisy gitu ya, dan nggak terlalu penting untuk dianalisa. Kira-kira apa nih? Kenapa delay? Ada yang bisa cerita? Ada yang bisa menjelaskan? Siva? Ya, silakan Yuri. Ya, jadi kalau menurut penglihatan saya, ini delay karena hujannya itu pertama-tama akan diintersepsi dulu oleh tajuk. Good. Lalu? Nah, setelah itu, saat kapasitas tajuknya maksimum, di tengah-tengah histogram itu, akhirnya air airnya lolos ke bawah karena tajuknya tidak dapat menahan. Akhirnya hanya ada curah hujan neto di tengah-tengah tersebut. Dan setelahnya ada curah hujan neto bruto lagi, itu karena tajuknya dapat terisi kembali oleh hujan tersebut. Seperti itu, Prof. Jadi hujan intermittent ini ya. Setelah terang berhenti sebentar, hujan lagi gitu ya. Yang tertangkap di atas tajuk atau di tempat terbuka ya, penakarnya. Oke. Terus sisanya gimana, Yuri? Cerita selanjutnya gimana sampai jadi nggak ada hujan pun kanopi mulai drain gitu ya, mulai mengeringkan dirinya sampai ke bawah lewat stem flow maupun true fall yang netes-netes. Stem flow-nya mengeringkan batangnya, ya bisa mengalir, ya seperti itu. Bahkan sisa-sisanya, ya kayak tes gitu ya, makin jarang sampai kering, betul-betul kering. Ya, jadi ini ceritanya banyak ini ya, bisa didongengkan ini histogram ini. Nah, yang menarik ya dari analisis dari interpretasi itu, kita bisa analisis bahwa hujan yang diintersepsi itu secara keseluruhan adalah total hujan dari mulai yang merah pertama ini sampai dia selesai kira-kira 55 menit ya, ini menit ke 55 dikurangi dengan saat dia mulai terjadi sampai dia, nah ini bedanya ini ya, sampai dia tidak lagi continue ya, sampai dia masih continue, maaf. Kalau ini tidak diperhitungkan ya, sehingga potensial yang dievaporasikan itu adalah ketika dia basah kuyup ya di sini. Tapi total intersepsi adalah total curah hujan dari
A sampai Z berhenti, dikurangi total intersepsi atau hujan neto, hujan neto yang menjumlahkan semua yang abu-abu ini. Jadi semua merah dijumlahkan, semua abu-abu dijumlahkan, selisihnya adalah intersepsi. Tapi ketika dia mulai terjadi hujan neto, sampai dengan hujan neto itu tidak intermittent, itulah saat-saat evaporasi itu potensial. Ini saat-saat basah kuyup di sini. Ya, menarik ya. Kalau kita punya data, set data, yang ini bisa banyak ini ya, kayak gini nih, polanya bisa beda-beda. Hujan yang 10 mili, hujan yang 20 mili, hujan yang 100 mili, bisa macam-macam bentuk kurvanya, bentuk histogramnya. Ini hanya salah satu contoh saja, sehingga hujan itu dinamikanya itu mempengaruhi kapasitas tajuk dan evaporasi potensial saat tajuk itu basah kuyup. Jadi seandainya ada hujan yang jumlahnya sebesar ini lagi ya berikutnya setelah ini berhenti, belum tentu polanya seperti ini intersepsinya atau hujan netonya. Kenapa? Karena tajuk yang sudah basah tidak perlu lagi menyerap atau menahan hujan yang jatuh di atasnya dengan pola seperti ini. Ya, barangkali lebih banyak yang lolos lewat stem flow maupun lewat true fall. Ya. Jadi bisa berbeda. Ya. Ini setiap histogram seperti ini unik dan kita bisa bayangkan menginterpretasikan evaporasi potensial bisa beda-beda pola histogramnya. Nah, saudara dengan mengukur ini sendiri ya, mengukur langsung, saudara bisa membayangkan kira-kira seperti apa jumlah data yang kita peroleh gitu ya kalau kita lakukan pengukuran itu continuous, otomatis. Bukan manual, diukur setiap jam 7 pagi nggak kelihatan yang seperti ini. Ya, karena itu cara-cara lama ini bukan hanya warnanya hitam putih ya. Dulu waktu belum ada data logger, kemudian tipping bucket, kita ukur biasa aja. Ya, setiap pohon dikasih stem flow, ya. Setiap pohon ada ukuran seberapa banyak yang ditampung. Ini ada apa namanya selang gitu ya, yang melilit-lilit seperti tadi selangnya ini melilit-lilit gitu ya. Ini melilit-lilit sebetulnya yang ini supaya setiap aliran tertahan. Tapi dulu ditampung biasa aja ya, diliterin gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung untuk diukur berapa milimeter setiap pagi. Sehingga saudara kehilangan informasi pada menit-menit tertentu, bahkan mungkin tidak bisa melihat kapan hujan itu mulainya. Tertidur kita sudah, ya, nggak melihat proses ini terjadi. Nah, dengan data logger, kita bisa lihat noise-nya itu setiap 5 menit bisa sering diperpadat, bisa saja tergantung tujuan kita. Oke, ada pertanyaan di situ soal pengukuran nih. Izin tanya lagi, Prof. Ya, silakan. Kalau nggak salah dengar, saya tadi dengar PN itu dihitung sampai atau PN itu dihitung ketika datanya masih continue, Prof. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ketika datanya itu Sorry, nggak begitu. PN terukur sampai kapan saja, ya. Tapi ketika PN tidak lagi continue, ya, artinya tajuknya itu masih basah. Kalau ini kan udah mulai kering nih, udah nggak netes lagi ya. Maka ada 5 menit berikutnya ada, terus 10 menit kemudian ada lagi. Nah, sampai dengan dia tidak continue di sini. Ini saat ini ya, waktu, poin, kita bisa menduga
pada selang waktu mana evaporasi potensial itu bisa diestimasi. Itu maksud saya. Oke, pertanyaannya bisa berubah ya. Gimana pertanyaannya? Baik Prof, jadi yang dihitung untuk PN itu keseluruhan dari datanya tanpa memperhatikan evaporasinya begitu Prof? Iya, ya. Jadi total curah hujan neto itu menyebabkan total curah hujan total curah hujan bruto menyebabkan total curah hujan neto apapun polanya ya. Dan selisih dari keduanya total PG dan total PN itu adalah intersepsi. Nah, intersepsi yang mana yang dievaporasikan secara potensial dan intersepsi yang mana yang dievaporasikan secara aktual itu tergantung ini tadi ya, kapan dia basah kuyup dan kapan dia mulai intermittent. Oke? Baik, cukup jelas Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Kita membayangkan evaporasi itu ya karena air yang diintersepsi, yang ditahan ini akan dievaporasikan, maka kita harus bisa membedakan kapan evaporasi itu potensial dan kapan dia aktual. Bahkan ketika dia sudah kering sama sekali, transpirasi mulai berjalan ya karena stomatanya sudah tidak tertutup air yang diintersepsi. Nah, ini ketika hujan lebat gitu ya, kanopinya basah, bisa basah sedang saja, bisa basah kuyup, bahkan sampai draining gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini kita umpamakan saja ya kanopi basah ini ember ya yang minggu lalu sudah kita singgung, ember yang terisi tetapi ember itu bocor gitu ya, sambil diisi hujan dia juga draining airnya sampai ke permukaan tanah. Nah, yang di drain ini bisa dalam bentuk stem flow, bisa dalam bentuk true fall yang jatuh langsung ini ya. Nah, yang kita akan perhatikan itu bagaimana ember ini diisi dan di drain ya, dinamis gitu ya. Kadang-kadang diisi sampai kapasitasnya penuh, sampai luber ya. Ya, esnya ini penuh gitu. Ya, dia turun naik itu tergantung intensitas hujannya. Tapi ada saat di mana dia itu jenuh. Yang tadi saya ceritakan seperti tanah juga jenuh. Nah, saat itu ya, evaporasi itu berlangsung dalam laju, minggu lalu juga sudah kita bicarakan ketika kita bicara evaporasi, dalam laju potensial ketika C ya, yang tertampung di tajuk itu lebih besar, nggak mungkin lebih besar ya, sama dengan S. Ya, tetapi kalau dia tidak, maka evaporasinya aktual ya. Ini dikontrol oleh rasio antara C dan S ini. Kalau dia tidak ada faktor pembatasnya, tidak ada limiting factornya, evaporasinya potensial. Ya. Evaporasi air yang diintersepsi, EI, sama dengan evaporasi potensial. Oke. Jadi bagaimana kita bisa dapatkan angka-angka CS dan drainage itu, drainage rate-nya ini, D sama dengan DS, eksponensial BCS ini. Karena kita ngukur dalam interval yang pendek ya. Kalau intervalnya seharian penuh, nggak bisa angka-angka ini kita peroleh. Ya bisa, tapi jadi kabur ya. Jadi tidak jelas kapan berhentinya, kapan diisinya, kapan bocornya gitu ya. Ember ini tahu-tahu sudah kosong lagi aja besok pagi gitu kan. Ya, ceritanya di sini turun naik, dinamikanya nggak tertangkap kalau kita tidak melakukan logging dengan interval yang lebih pendek. Nah, ketika dia habis di drain dan habis dievaporasikan, baik itu secara potensial maupun secara aktual, kanopi atau tajuk ini mulai kering. Ya. Nah, ketika dia kering, evaporasinya berhenti
ya, yang terjadi adalah transpirasi. Nah, transpirasi ini ditentukan oleh kondisi fisiologis tanaman, ya, penuhnya fisiologis tanaman. Tapi sebelum dia dikeringkan, ya, sehingga transpirasi itu berjalan, ada bagian lain yang kebasahan, ya, ini terang, ini batangnya, rantingnya itu basah juga, dan dia membentuk ember kecil ini, ya, yang perlu juga di-drain dan dievaporasikan. Jadi kita harus tahu angka kapasitas batang, ya. Kalau di sini angka kapasitas tajuk, di sini angka kapasitas batang. Nah, notasi-notasinya mirip dengan itu, ya. Kalau di sini ada kanopi input, di sini ada terang input, terang batang, ya. Di sini ada kapasitas tajuk, di sini ada kapasitas batang, ya. Terang capacity dan terang storage, ya. CS dan CT, S dan ST, ya. Nah, kalau itu sudah kering semua, barulah transpirasi berjalan, ya, dengan laju yang ditentukan oleh tahanan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor fisiologi. Stomata daun, ya, dan keterbatasan air mulai terjadi di sini karena tidak ada hujan lagi. Oke, jadi istilah evapotranspirasi itu sebetulnya agak misleading, ya, karena kita tidak tahu kapan evaporasinya, kapan transpirasinya. Ya, tahu-tahu sebagai proses dia tidak bisa terlihat, tahu-tahu dijumlahkan saja evaporasi ketika basah dan transpirasi ketika kering. Ya, jadi kalau hujan jatuh itu akan menimbulkan evaporasi potensial di atas tajuk. Tapi kapan dia mulai transpirasi lagi? Kalau tidak diukur dalam interval waktu yang sering, yang padat, yang rapat, kita tidak tahu kapan mulainya transpirasi. Sehingga untuk memudahkan, ya sudah ditotalkan saja, baik itu evaporasi maupun transpirasi, totalnya adalah evapotranspirasi. Tapi sebagai proses sulit dipisahkan. Questions? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah sejam, ya, termasuk telatnya tadi. Masih ada pertanyaan? 78 orang loh ini. Masa diam aja sih semua? Izin bertanya, Prof. Silakan. Siapa ini? Lintang, Prof. Oh ya, ini kalian cuma bertiga aja nih kayaknya kuliahnya. Yang lain mana? Silakan Lintang. Sebenarnya saya penasaran saja sih, Prof. Ketika hujan itu apakah mungkin terjadi evaporasi, Prof? Apakah harus hujannya reda dulu, Prof? Terima kasih. Sorry, nggak nangkep saya yang terakhir. Jadi evaporasi itu bisa terjadi saat hujannya masih berlangsung atau nunggu reda dulu gitu, Prof? Oke. Ya, minggu lalu sudah saya singgung, ya. Kalau toh tidak ada energi, ini bukan soal hujan berhenti atau hujan mulai, ya, tapi yang penting kan energi, ya. Timingnya itu energi. Jadi karena evaporasi itu dikendalikan oleh faktor radiasi, ya, energi untuk mengubah air jadi uap air, dan faktor aerodinamik untuk memindahkan, ya, yang kemarin saya ceritakan seperti cangkir kopi itu, ya, kita tiup itu aerodinamik diperbaiki gitu, ya, supaya uapnya bisa segera pergi.
Jadi hujan bisa terjadi ketika evaporasi bisa terjadi ketika hujan. Ya, apalagi kalau waktu hujan itu ada matahari, gitu ya, ada energi. Kalaupun tidak, ya, angin bisa mengeringkan kanopi. Seperti kalau kita menjemur baju minggu lalu saya bilang ya. Taruhlah baju itu di kamar saudara sampai apek gitu, lama-lama kering tapi apek. Kenapa apek? Ya, tidak ada hubungannya dengan kering atau tidak. Apek itu karena ada bakteri gitu ya, atau jamur gitu ya, sehingga dia memberikan aroma itu. Tapi lama-lama kering karena uap airnya dipindahkan oleh angin. Gitu. Apalagi kalau Anda pasang kipas angin, ya, bisa kering. Ya. Jadi evaporasi bisa terjadi ketika hujan. Evaporasi loh ya, transpirasi berhenti. Nah, karena itu ada istilah nanti evaporasi efektif atau evaporasi yang bukan aktual tapi efektif, dalam arti sebetulnya evaporasi itu membatalkan transpirasi kan. Ya. Jadi kalau dia dikurangi transpirasi yang seharusnya terjadi, seharusnya berlangsung, itulah evaporasi yang efektif gitu ya, tanpa harus ganggu orang lain, ya, dia sendiri. Jadi lebih kecil yang efektif itu sebetulnya dibanding yang kita ukur. Karena dia membatalkan transpirasi. Ya, jadi hujan selama hujan bisa terjadi evaporasi. Apalagi kalau ada energi. Tidak ada energi pun faktor aerodinamik bisa mengevaporasikan. Meskipun tidak besar gitu ya pengaruhnya. Jelas ya Intan? Lintang? Jelas Prof, terima kasih. Ya. Ada lagi? Intan atau Lintang nih sebelah nih? Lintang. Masih ada? Ini siapa yang berdiri di samping hutan ini? Fotonya. Sedang mengamati intersepsi ya? Baik, kalau tidak saya lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi tadi bayangan atau gambaran mengenai bagaimana mengukur. Sekarang komponen-komponen apa yang bisa kita ukur ketika kita melakukan. Screen saya masih kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Questions gitu ya. Jadi tadi sudah saya singgung faktor yang mempengaruhi intersepsi itu bukan hanya kanopinya, tetapi juga hujannya sendiri ya, intensitas hujan. Tadi sudah saya singgung, sehingga laju evaporasi itu dipengaruhi, laju evaporasi dari air yang diintersepsi itu dipengaruhi oleh karakter hujannya juga ya, bukan hanya karakter tajuknya. Jadi karakter tajuk itu bisa dikuantifikasi ya. Bisa diparameterisasi ya. Antara lain tadi S kapasitas tajuk, kemudian C itu simpanan tajuk, lalu ada lagi porositas tajuk dan juga tahanan tajuk. Jadi parameter-parameter itu akan menentukan evaporasi yang akan terjadi di tajuk yang basah, yang mengintersepsi hujan. Nah, kapasitas tajuk tadi saya katakan bisa dicapai ketika tajuk itu mulai draining, mulai menyalirkan air, ya, seperti tanah ketika dia mulai jenuh.
porositas tajuk itu menunjukkan bagaimana dia meloloskan hujan itu di antara sela-sela kanopi itu, ya. Seperti tanah, kalau dia pasir itu porus, ya, porositasnya tinggi, P-nya tinggi, atau sering disebut dengan tanah yang sarang. Ya, kalau berpasir itu disiram satu ember, dia akan kering dalam waktu 5 menit. Tapi kalau dia partikelnya halus, liat misalnya, atau debu, mungkin bisa 5 jam gitu ya, baru habis air itu di drain. Mungkin juga tidak malah ya, karena dalamnya sudah jenuh, air yang disiramkan masih terlalu banyak untuk di drain. Ya. Sehingga porositas itu juga menentukan seberapa banyak yang bisa ditahan dan seberapa banyak yang bisa diloloskan oleh tajuk. Tajuk yang rapat porositasnya rendah, ya. Tajuk yang jarang porositasnya tinggi. Ya, kalau kita ada di bawah tajuk yang porositasnya tinggi, itu terang ya. Kita di bawah hutan, tajuknya porositasnya tinggi, terang. Tapi kalau porositasnya rendah, gelap ya di bawah tajuk itu. Nah, terang gelap ini kan soal cahaya ya. Tapi butir air tidak memantul seperti cahaya ya. Dia bisa saja melompat ya, bouncing. Ketika dia menetes di daun, melompat ke daun di bawahnya dan seterusnya. Jadi bisa saja gelap itu tidak menahan air kalau hujannya gede-gede ya, intensitasnya tinggi. Jadi sekali lagi parameter tajuk perlu didampingi dengan parameter sifat-sifat hujannya untuk mengoreksi apa yang sesungguhnya terjadi dengan intersepsi itu. Nah, nanti bisa kita ukur ya porositas tajuknya itu juga porositas batang atau terangnya ya, PT. Nah, dan juga kapasitas batangnya. Jadi tadi waktu kanopi sudah mulai kering, batang belum kering ya, itu masih ada air yang tertahan, terintersepsi di sana. Nah, kemudian ini yang penting lagi ini adalah simpanan tajuk ya. Simpanan tajuk ini sorry, hilang ya screen saya. Ya, hilang, Bro. Iya, Bro. Sorry. Jadi simpanan tajuk itu sesungguhnya adalah kapasitas tajuk yang belum penuh ya, tersimpan tapi belum mencapai kapasitasnya, belum mencapai nilai optimumnya. Jadi seperti tanah juga ya, dia kalau diisi air belum jenuh, dia adalah simpanan air tanah ya, soil water storage. Jadi di sini juga ya, tajuk itu juga ada storage-nya sebelum mencapai kapasitas. Jadi ingat ya, lambang-lambang S untuk simpanan tajuk, ekstrimnya itu ya, ekstrim yang lain adalah C, simpanan tajuknya. Kapasitas dan simpanan itu beda. Tapi kapasitas adalah simpanan maksimum. Ya, karena itu simpanan tajuk C tidak pernah melampaui S. Paling sama gitu ya. S sama dengan C itu maksimum. Kemudian ada notasi P, PT ya. Lalu hantaran tajuk atau tahanan tajuknya ini sama dengan G atau seper RA. Minggu lalu sudah saya singgung ini. Hantaran itu conductance, tahanan itu resistance ya. Yang merupakan kebalikan dari conductance. Jadi kalau dinyatakan dalam RA, ya G-nya adalah seper RA. Kalau dinyatakan dalam G, RA-nya adalah seper GA gitu ya. Kebalikan. Reciproc. Nah,
S, kapasitas yang optimum, bisa diduga dengan cara yang agak apa ya, tricky, agak akal-akalan ini. Sorry, saya menyebutnya agak tricky karena kita tidak bisa di-track oleh hujan. Nah, hujannya yang harus kita track, ya, kita akal-akalin gitu. Nah, ceritanya begini, ya, ini ada hujan ya sebelah kanan ini, yang kecil-kecil banyak sekali ini di sini. Kemudian ada hujan yang besar beberapa di sini. Kalau kita plot, ya, plot hujan dan curah hujan bruto dan curah hujan neto, ini dari ukuran tadi, ukuran tipping bucket tadi ya, curah hujan neto total antara SF dan TF. Kita jumlahkan itu PN. Ini adalah yang diukur di tempat terbuka atau di atas tajuk PG. Ya. Jadi PN dan PG di PG itu kita plot data ini. Nah, garis ini, yang tengah ini, sebetulnya bukan garis regresi. Ya. Ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik luar ketika hujan itu besar. Nah, besar itu apa ya? Yang tidak kecil gitu ya. Kalau hujan kecil ini tidak kita hubungkan garisnya karena asumsi kita hujan-hujan yang besar itu sempat membasahi tajuk sampai jenuh. Ini hujan segini udah jenuh, hujan segini apalagi gitu ya. Cuma bedanya hujan ini menimbulkan PN yang beda dengan hujan yang seperti ini. Tapi persentasenya mirip-mirip ya. Sehingga kita punya slope seperti ini. Nah, jadi garis terluar ini adalah istilahnya itu enveloping. Ya. The line is enveloping plot hujan bruto dan neto ini. Nah, yang kecil tidak kita masukkan karena kita asumsikan hujan yang kecil di bawah 0,1 ini inci ini ya, ini data dari mana ini inci ini. Itu tidak pernah menjenuhkan kanopi. Ini kita buang ya, jadi yang luar-luar saja. Jadi semua hujan yang pernah menjenuhkan kanopi, artinya hujannya evaporasinya potensial, itu yang kita hubungkan dengan garis enveloping ini. Nah, kalau gambar ini kita bersihkan seperti di gambar yang kiri ini, maka dari envelope line ini, ya, kalau diteruskan sampai intercept, ini intercept yang dalam regresi ini, sumbu Y yang negatif, ya, itulah yang merupakan dugaan dari nilai S. Ya, dugaan mengenai kapasitas tajuk. Ya, simpanan yang terbesar. Loh, kok negatif, Pak? Apa penjelasannya? Kok simpanan kok negatif gimana sih? Ya, simpanan di bank itu bukan simpanan kalau kita punya utang kan. Kredit melulu gitu, jadi negatif. Nggak ada simpanannya. Nah, ini berpikirnya dibalik gitu ya. Nilai ini, karena dia adalah kepanjangan. Ini pelan-pelan nih saya ceritakan ya. Karena dia adalah kepanjangan dari garis yang menghubungkan titik-titik yang evaporasinya potensial. Jadi kalau motong di sini, ini dibayangkan sebagai hujan yang menimbulkan evaporasi yang potensial. Tapi hujannya nol gitu ya. Dengan kata lain, kalau tidak ada hujan, maka yang harus dihabiskan adalah kapasitas tajuk. Jadi nilai ini adalah nilai kapasitas tajuk dalam milimeter. Ya, jadi plot antara hujan bruto dan hujan neto, kalau diteruskan ini adalah angka imajiner. Ya. Seandainya tidak ada hujan, berapa air yang harus dievaporasikan secara potensial? Adalah kapasitas tajuknya. Paham nggak logika ini? Ini nggak ada nih textbooknya. Ini cerita saya aja ini.
Kalau Anda diminta oleh teman-teman agronomi menjelaskan kapasitas tajuk itu apa sih? Lalu Anda pakai logika berpikir orang agromet, orang meteorologi terapan, bisa nggak menceritakan itu? Ini kalau nggak kuliah atau nggak datang di Zoom meeting ini nggak bisa nih Anda ya, nggak ada catatannya. Nah, inilah pentingnya dialog, ngobrol gitu ya. Jadi kalau Anda tidak bertanya, saya menganggapnya tahu nih karena datang kuliah. Tapi kalau tidak bertanya, kalau bertanya berarti Anda terganggu dan ingin lebih jelas. Itu nggak jelas Pak, apa sih ceritanya? Gimana? Silakan. Silakan. Jelas nggak? Cukup jelas, Prof. Cukup jelas, bagus. Berarti saya menjelaskannya cukup pelan dan bisa dipahami. Tapi ada lah yang nggak ngerti. Kalau cukup jelas, Masih ya belum jelas. belum jelas. Nah, kamu jujur. Karena jarang orang yang mengerti langsung. Tanpa tadi yang awal titik-titik kecil juga bingung. Bingung. Baguslah. Karena itu bertanya. Ya, orang bertanya itu kadang-kadang malu ya karena dia dianggap bodoh. Tapi ada orang yang bertanya dengan smart gitu. Smart questions. Apa sih titik-titik itu? Oke, saya dikritik tapi saya senang. Artinya saya menjelaskannya nggak canggih. Jadi kalau Anda punya catatan hujan, PG, ya, hujan dari penakar hujan, ya, kan itu hanya satu dimensi saja kan, satunya waktu, satunya hujan. Tapi kalau Anda hubungkan catatan PG dan PM, ini PG, ini yang besarnya, ini bruto, ini neto. Jadi Anda harus punya dua penakar ini, paling sedikit ya. Anda harus punya penakar hujan yang di tempat terbuka dan penakar hujan yang menangkap hujan neto. Wah, di mana ada Pak yang jual penakar hujan neto? Ya nggak ada. Kita device ya, kita bikin sendiri. Yang tadi seperti tipping bucket tadi penakar hujan neto itu. Paham ya? Tapi tadi siapa yang nanya? Saya Prof. Rizal. Rizal ya. Jadi ketika Anda plotkan hujan bruto dan menyebabkan hujan neto, ya dua angka ini berdampingan ya. Ketemunya di mana di titik ini? Ya. Jadi hujan netonya atau hujan brutonya? Kalau Anda ngeplotkan, ini realistis saja nih. Kalau Anda punya data dua kolom itu biasanya kan kolom yang satu Y gitu misalnya ya, sumbu Y. Kolom yang kedua sumbu X. Atau dalam hal ini hujan bruto yang merupakan independent variable menyebabkan hujan neto. Jadi sudah barang tentu ya, angka di sini lebih jauh menjoroknya ke kanan dibanding angka yang di sini mencuatnya ke atas kan, betul nggak? Iya, Prof. Ya karena ada sebagian yang diintersepsi, ya. Jadi hujan neto selalu lebih rendah daripada hujan bruto. Kalau plot Anda hujan netonya lebih tinggi dibanding hujan bruto, berarti Anda tidak mengerti apa yang terjadi dengan hujan bruto ketika jatuh di atas kanopi. Ya, jadi selalu di sini punya kemiringan ya. Garis ini tidak one to one. Ya, tidak di tengah di sini yang one to one. Ya, tadi saya belum jelaskan. Nah, kalau ini one to one, semua hujan bruto sama dengan hujan neto. Gitu kan?
Ini maksimumnya 0,6, ini 0,6. Ya, artinya ini one to one. Nah, di sini ada one to one dan harus sejajar. Ya. Tetapi mewakili titik-titik tadi ya yang bisa di envelope. Jadi ini one to one tapi geser, ada shift, ada offset. Ya. Nah, offsetnya ini menyebabkan S di sini. Sorry. Ya, ini cerita dengan cara lain ini. Jadi sesungguhnya angka ini adalah one to one tapi di offset. Nah, offsetnya itu adalah S. Artinya simpanan tajuk itu dalam kondisi yang imajiner adalah offset ketika hujan itu 0 dan dia terjadi evaporasi sejumlah air yang terbanyak yang pernah disimpan tajuk. Ya. Jadi kalau tidak ada hujan, air itu sesungguhnya yang harus dihabiskan adalah sebanyak ini. Ya. Dan inilah saat ya, imajiner ini, di mana air itu tertahan di sana sepenuh-penuhnya. Ya. Tetapi dia harus dievaporasikan seperti titik-titik yang ada di garis ini. Paham Rijal? Bingung. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik hujan kecil-kecil yang tidak pernah dievaporasikan secara potensial. Jadi kalau dia ditarik envelope-nya, misalnya saya bikin envelope ini miring, nggak one to one. Ya ini garis ini miring, ini miring, tidak sejajar dengan one to one. Ya ada slope-nya. Slope-nya tidak berapa ini? 45 derajat ya. Slope-nya lebih rendah dari itu. Paham Rizal? Ini juga hujan yang menyebabkan intersepsi, mencatat hujan itu. Tapi waktu hujan ini, evaporasinya tidak potensial. Ya, hanya di titik-titik ini yang potensial, seperti ini. Tapi ini tidak terjadi. Ya. Nah ini trik. Saya tidak tahu bagaimana, mungkinkah diciptakan alat untuk mengukur S. Kayaknya nggak mungkin. Karena nilai S itu sangat dinamis. Ya. Tajuk yang satu dengan yang lain S-nya beda. Begitu juga tanah. Kapasitas lapang itu ya mungkin dikarakteristikkan oleh sifat fisik tanah. Kalau kita bisa kuantifikasi sifat fisik tajuk, oke. Ya, barangkali hanya dengan catatan apa istilahnya empiris, kapasitas tajuk itu bisa kuantifikasi seperti kapasitas tanah yang berpasir sekian, tapi kan itu hanya kategorisasi saja ya, dan kategori itu bisa saja salah, ada apa namanya, ada range-nya ya, plus minusnya ya. Jadi kalau tanah kapasitasnya dikelompokkan menurut tekstur, ukuran partikel, tajuk juga bisa dikarakteristikan menurut, ya ini akal-akalan saya ya, hutan pinus, hutan daun lebar, ya tanaman pendek paku-pakuan. Yang tadi saya ceritakan ya, kapasitas tajuknya 1,02 gitu ya. Tapi kan paku-pakuan di mana? Paku-pakuan jenis apa? Ya bisa saja 2,1, bisa 2,2, bisa 1,9 ya. Jadi kategorisasi ini jadi apa istilahnya? Relatif gitu. Karena itu harus diukur, diestimasi, diduga. Ya. Jangan diambil
generalize gitu ya. Semua Pakuan 2 ya, atau semua hutan daun lebar yang umurnya 71, nggak bisa begitu ya. Mungkin juga tergantung pada lokasi karakteristik hujan di situ. Kapasitas tajuknya bisa berubah. Seperti pasir tadi, pasir di mana? Ya, itu bisa beda karakteristiknya. Pasir ukuran berapa? Itu kan ada range-nya. Ya. Oke, kalau menduga porositas, ini parameter yang kedua, kita bisa plotkan PG terhadap TF. Nah, kalau kita ngukur net rainfall-nya tidak terpisah TF dan SF, maka angka TF ini tidak bisa kita peroleh. Ya, kalau mengukur hujannya seperti ini tadi, ini kan nggak bisa dipisahkan TF dan SF. Ya. Tapi kalau begini, yang kiri itu SF, yang kanan itu pasti TF. Pengukuran curah tajuk dan aliran batang itu bisa. Nah, data TF dari sini, dari gambar yang kanan ini, kalau kita plotkan dengan hujan di atas tajuk, kita dapatkan nilai PT, yaitu slope antara plot ini. Ya. Slope-nya ini P. Ya. Nah, B-nya ini ya ini intercept regresi ya, bisa negatif, bisa positif, tergantung kondisi tajuknya. Ini regresi biasa kalau ini ya, bukan envelope tadi. Paham ya? Jadi slope dari plot ini akan menentukan tajuk itu sarang atau rapat, atau sebaliknya. Tajuk yang sarang atau tajuk yang porus dengan tajuk yang padat akan dibedakan oleh slope-nya. Slope dari plot antara PG dan TF. Nah, kalau kita punya data PT, apa itu PT? Porositas terang, ya. Itu kita bisa dapatkan dengan cara ngeplot antara PG dan SF. Ya. Sekali lagi, kalau net rainfall-nya diukur langsung, tidak memisahkan SF dan TF, kita tidak bisa menduga besarnya PT. Ya. Jadi SF di sini, sumbu Y, diukur dari tadi yang dililitkan di batang itu. Ya, yang dililitkan ini akan memberikan nilai stem flow. Sehingga kalau nilai ini diplot, ya, angka yang diukur di sini diplot dengan PG di atas tajuk, kita akan dapatkan PF, ya, porositas terang. PT, porositas terang. Nah, yang terakhir itu conductance atau hantaran aerodinamik. Nah, ini agak tricky, ini panjang ceritanya, tapi intinya yang diplot itu bukan milimeter hujan, tapi milimeter dari evaporasi yang disebabkan oleh komponen aerodinamik, ya, dengan evaporasi yang disebabkan oleh komponen radiasi. Ya, jadi kalau intersepsi itu adalah selisih antara jumlah air yang dievaporasikan dengan sisa air yang tertinggal di kanopi, maka jumlah air yang dievaporasikan ini di-split. Ya. Di-split jadi dua, yang satu disebabkan oleh radiasi, yang satu disebabkan oleh aerodinamik. Dan sisa air yang diintersepsi itu yang tidak lain adalah simpanan tajuk. Jadi kalau ini kita geser ke sini,
dijadikan sumbu Y, ya, 1 dikurangi komponen ini, 1 kurangi F, dengan, bukan 1, I dikurangi F, dengan F2 yang merupakan komponen aerodinamik. Maka plot itu memberikan gambaran mengenai slope-nya, yaitu nilai ini, yang kecil ini, ya, RA-nya ini. Karena RA-nya ini per, ya, berarti dia seper RA, berarti adalah GA. Ya. Jadi ini seperti Y sama dengan AX plus B. B-nya itu adalah kanopi storage atau simpanan tajuk. Jadi dengan ngeplot F2 dengan 1 kurangi F1, I kurangi F1, kita akan dapatkan 2 parameter tajuk, ya, yaitu GA dan C. Yang tadi yang disebut terakhir tadi, ya, GA dan C. Ini bisa diduga sekaligus dengan plot antara I kurangi F1 dengan F2. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Jadi besaran P itu saudara bisa lihat di banyak literatur, ya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tajuk, kerapatan tajuk. Tapi nilai itu sesungguhnya akan menentukan berapa evaporasi efektivitasnya ketika tajuk itu basah. Ya. Di sini porositas tajuk itu penting untuk menentukan laju evaporasinya juga, karena dia yang menentukan berapa banyak yang lolos, berapa banyak yang tertahan. Yang lolos itu akan mengurangi S dan juga mempengaruhi nilai C. Ya, kalau semuanya dalam milimeter, ya, saudara bisa lihat di situ, nilainya tidak lebih dari 2. Coba ini kapasitas tajuk tadi masih 1,5, ya, ini hutan konifer, mungkin tanaman yang pendek akan lebih tinggi dibanding ini. Ya. Jadi ini beberapa statistik dari pengukuran yang diperoleh dari berbagai jenis vegetasi, dan ini dikontraskan hutan yang kondisi kanopinya didominasi oleh daun jarum, yang kanopinya berupa daun lebar. Ya, ini bedanya. Yang ingin saya garis bawahi di sini, besarnya evaporasi, lajunya ini angkanya kecil mungkin, ya, tapi ini 22%, ini 18%, beda 4%. Ini sama sekali bukan merupakan cerminan dari apakah kanopi daun jarum itu efektif mengevaporasikan. Ternyata tidak. Ya. Dia dipengaruhi oleh cuaca di mana hutan konifer itu tumbuh. Kalau hutan tropis jelas di daerah tropis, dan konifer ini sesungguhnya datanya diambil dari daerah subtropis yang intensitas hujannya rendah. Saya yakin kalau hutan konifernya ini di daerah tropis, tropical coniferous forest, mungkin tidak jauh berbeda dengan hutan tropis, mungkin. Ya, tapi tidak selebar ini bedanya, tidak sampai 40%. 30% hampir. Oke, jadi akibat dari perbedaan lokasi atau perbedaan iklimnya, ya, evaporasi totalnya itu bisa jauh lebih tinggi. Ya. Dengan kata lain, intersepsinya, ya, rasio antara evaporasi dan hujannya itu bisa sampai 40%. Jadi hujan yang 1000 mm
Ya. 400 mm-nya itu dievaporasikan. Sementara di daerah tropis hujan yang sama itu hanya dievaporasikan 200 mm. Nah, tadi ada yang bicara sumber daya air, ya, water resource. Kalau kita nanam hutan di daerah subtropis, bukan hanya konifernya, itu besar kemungkinan ya dia dievaporasikan lebih banyak dibanding hutan di daerah tropis. Ya. Jadi implikasi dari kondisi cuaca itu besar sekali. Jadi di sini juga mencerminkan bagaimana komponen energi radiasi itu menentukan. Tapi pada saat yang bersamaan di sini komponen intensitas hujan juga menentukan. Ya, hujan yang intensitasnya rendah bisa menimbulkan evaporasi atau memberi kesempatan evaporasi yang besar. Ya. Sampai ini hujannya mirip ya, tapi di sini evaporasinya bisa sampai ya tadi 40% ya, dibanding di hutan di daerah tropis. Nah, dua parameter tajuk ini, porositas dan kapasitas, itu menarik perhatian saya paling tidak ya ketika kita bandingkan. Dalam praktek, ya, orang biasanya menjarangi hutan. Ya, istilah dalam praktek kehutanan atau silvikultur itu disebut thinning, ya, penjarangan. Itu diterapkan di mana-mana supaya diameter pohon bisa lebih besar karena tanamannya tidak terlalu rapat. Ya. Ketika ditanam pertama kali, dibuat rapat supaya dia bersaing dan tumbuh lurus pohon itu. Ya, kalau dia sejak kecil sudah jarang bisa bengkok-bengkok gitu ya. Tapi kalau rapat dia bisa cenderung lurus, apalagi kalau genetiknya bagus. Lurus dan cepat. Nah, setelah itu dijarangi supaya ada space, supaya ada nutrisi yang cukup untuk yang tidak dipotong itu tumbuh lebih lebar, tumbuh lebih horizontal gitu ya, diameternya lebih besar. Nah, implikasinya dari penjarangan atau thinning itu adalah ada perubahan porositas tajuk ya dari segi intersepsi ini dan perubahan kapasitas tajuk. Nah, mau pilih mana? Mau menjarangkan supaya pohon tumbuh besar atau menjarangkan supaya airnya tambah banyak? Ya, ada dua pilihan kan. Pada umumnya di tempat yang kering itu memilih supaya air tidak terlalu banyak dievaporasikan. Tetapi di tempat yang basah pilihannya adalah supaya pohon tumbuh besar. Nah, dari segi manajemen ini kan pilihan. Ya, mana yang dikorbankan? Trade off-nya di mana? Ya. Imbang nggak pengorbanan pertumbuhan dengan pendapatan air yang lebih banyak? Ini soal manajemen. Ya. Dari tabel ini yang ingin saya ceritakan adalah kalau tajuk itu dijarangi sehingga porositasnya turun sampai 40% pada kapasitas tajuk yang sama, ya, perubahan ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya, dibanding kalau kapasitasnya yang ditingkatkan sampai 3 kali lipat ya, evaporasinya itu atau intersepsi evaporasi dari air yang diintersepsi itu bisa jauh lebih tinggi ya. Kalau ini dari 0,1 ke 0,3 kali ya, itu hanya turun berapa milimeter ini? 30 mm ya. Dari 269 sampai
39. Tapi kalau dia di dinaikkan 3 kali lipat di kapasitas tajuknya, ya, dia bisa mencapai kenaikan kapasitas tajuk sampai 100 lebih. Ya. Jadi implikasinya adalah perubahan kapasitas tajuk 3 kali lipat itu menyebabkan intersepsi yang jauh lebih tinggi ketimbang perubahan porositas yang 3 kali lipat. Ya, jadi ini angka intersepsi, yang ini angka porositas, dan ini angka kapasitas. Jadi intersepsi, angka-angka di tengah ini dipengaruhi oleh 2 parameter yang dalam praktek bisa kita lakukan manajemen, mau milih kapasitasnya yang meningkat atau porositasnya yang turun. Gitu ya. Dan tadi dari angka ini secara empiris bisa ditunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas lebih baik ketimbang porositas kalau yang dituju adalah water yield. Ya. Kalau yang dituju adalah pertumbuhan batang, ya kita nggak punya angkanya di sini, itu lain soal. Ya. Baik, saya beri kesempatan bertanya untuk 5 menit yang terakhir. Saya harus stop di situ. Komentar atau pertanyaan? Tidak ada. Udah capek semuanya. Saya aja yang ngomong capek. Apalagi yang dengerin ngantuk mungkin ya. Oke, kalau ya silakan. Saya izin bertanya, Prof. Silakan. Baik, berdasarkan pemahaman saya tadi, suatu tanaman itu bisa mengalami kehilangan intersepsi ya, Prof. Tapi apakah mungkin pada suatu kanopi atau tajuk tanaman itu bisa nilainya itu negatif gitu, Prof? Apakah mungkin? Maksudnya gimana? Hilang kok negatif? Nambah? Ya, untuk nilai perhitungannya, Prof. Apabila menggunakan permodelan atau tadi yang PN dan PG-nya, Prof. Ya, yang pasti PN tidak mungkin lebih besar dari PG. Oh, baik, Prof. Kalau di daerah perkotaan... Jadi negatif bagaimana? Oh, saya berpikir kalau seumpama di daerah perkotaan itu kan vegetasi atau kanopinya kan sangat rendah gitu, Prof. Jadi berarti tidak mungkin ya, Prof, kalau nilai intersepsinya itu negatif. Tapi kalau sangat rendah itu mungkin gitu, Prof. Iya, ya nggak mungkin PN itu lebih tinggi. Jadi intersepsi tidak mungkin negatif. Kan intersepsi PG kurangi PN. Kalau negatif kan PN-nya yang lebih tinggi. Betul nggak? Iya, Prof. Ganti nanya saya. Jadi tidak mungkin, ya prinsipnya tidak mungkin PN itu lebih tinggi dari PG. Namanya saja hujan yang diintersepsi itu berkurang gitu. Mana mungkin PN lebih tinggi? Karena ada PN yang lebih kecil dari PG, maka kita tahu intersepsi, jangan dibalik. Ya, intersepsi adalah selisih dari PG dan PN. Jadi dari aljabarnya itu saja sudah kelihatan bahwa PN tidak mungkin lebih tinggi dari PG. PG harus selalu lebih tinggi. Jadi logiknya di situ, ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi saya kurang menangkap, Prof. Yang tadi kan kapasitas tajuk
hutan konifer itu kalau tidak salah lebih besar ya Prof dari yang di daerah hutan yang di daerah tropis. Itu bagaimana bisa begitu ya Prof? Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi bukan kanopinya yang menentukan, bukan karena konifernya atau broadleaf-nya yang menentukan, tapi karena yang konifer itu terletak di daerah subtropis yang intensitas hujannya 10 kali lebih rendah. Jadi kalau daerah tropis di Bogor gini hujannya itu bisa 50 mm per jam ya, tapi nggak selalu ya. Paling banyak kalau dirata-ratakan mungkin 10-15 mm dalam setiap event hujan ya, rainfall event itu kalau dirata-ratakan sekitar 10-15. Tapi di daerah subtropis itu hanya 1 atau 2 mm per jam rata-rata ya. Tadi saya tidak menunjukkan, masih slide saya masih kelihatan, nggak ada lagi ya. Jadi kalau kita kita lihat statistik atau data di daerah subtropis, nggak bisa. Slide saya masih kelihatan? Belum terlihat Prof. Belum terlihat. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Prof. Oke, saya perbesar ya. Ini contohnya ini. Ini Skotlandia. Queen Elizabeth meninggal di Balmoral di Skotlandia. Dibawa ke Edinburgh. Saudara mengikuti nggak berita? Skotlandia ini kira-kira 50 derajat lintang utara. Ya. Ya, ini daerah tropis, Malaysia, Tanzania, Jawa Barat. Ini ya tropis ya 0 atau sampai 6 derajat lintang selatan gitu ya. Ini intensitas hujannya di sini 1 mm, 2 mm, paling banyak ini 1,7 ya. Ini di daerah subtropis ya. Tadi saya ceritakan di daerah tropis itu bisa 10 kali lipat, 10, 13, 15 itu rata-rata ya. Jadi dengan intensitas hujan yang 10 kali lipat ini, mana mungkin gitu ya, kanopi itu basah terus-menerus. Hujannya cuma 3 jam, pagi-pagi begini, kalau saudara lihat keluar coba, sudah terang benderang, panas lagi. Ya, jadi kanopi itu langsung kering, tapi nanti sore, gitu ya, jatuh semua dan basah sebentar saja, mungkin 3 jam, sudah tadi netes akhirnya kering. Tapi di sini yang total hujannya sama 3.000 nih dengan 3.000 di Bogor nih. Ya, di sini 3.200 di Wales, itu negara bagian yang lain, atau di Scotland itu 8.800-an. Jadi dengan hujan yang sama, ya, kalau dia turunnya 1 mm, berarti kita bisa membayangkan sepanjang tahun kanopi itu basah terus. Atau dalam periode yang panjang, mungkin seharian, ya, itu basah terus, karena hujannya kecil-kecil, rintik-rintik. Yang ini cuma 2-3 jam, udah habis gitu kan. Jadi evaporasi potensialnya akan lebih mungkin terjadi. Kanopi ini lebih terpapar pada evaporasi potensial untuk air yang diintersepsinya. Ya, sehingga
bisa kita bayangkan hilangnya banyak sekali. Ya, banyak sekali ini, 40% ini. Ya, di sini hanya 20-an%. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa daerah tropis yang intensitas hujannya tinggi, intersepsinya rendah. Atau evaporation of intercepted rainfall itu rendah di sini, separuh dari evaporation of intercepted rainfall di daerah subtropis. Paham ya? Lintang tadi ya nanya ya. Paham, Prof. Terima kasih. Jangan ganjel ya. Jangan ganjel. Izin tanya, Prof. Ya, silakan. Ingin melanjutkan pertanyaannya Mbak Lintang. Ya. Yang terkait persentase intersepsi di hutan konifer. Itu kan secara fisiologis berbentuk jarum ya, Prof. Jadi lebih mudah meloloskan air. Oh, tidak, kebalik. Jadi kalau rambutmu yang berbentuk jarum itu dikepiurin air, nyangkut semua. Tapi kalau orang botak, daunnya lebar, disiram air atau dikepiurin air, netes semua. Jadi lebih efektif daun jarum. Oke? Oke. Kebalik. Paham ya? Dan pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau dibalik. nanya itu sih, Prof. Saya kan jarum kan kecil-kecil, tak pikir bisa meloloskan air lebih mudah. Ternyata enggak ya, Prof? Enggak. Nyangkut dia. Kalau daun lebar dia netes, ngalir. Atau bahkan kalau di daerah tropis, daun lebarnya itu daerah tropis dengan intensitas hujan yang besar, butirnya juga besar, dia bouncing, nggak pernah nempel malah. Kayak kepala gundul diminyakin. Ya, gampang ya ilustrasinya. Ingat nanti kalau kepalanya gundul. Ya, Prof. Makasih, Prof. Sering-sering mandi nggak apa-apa. Cepat kering. Oke. Saya stop di situ ya. Dan ini adalah kuliah saya yang terakhir. Minggu depan dilanjutkan Pak Putu bicara mengenai hujan 2 kali, terus UTS bulan Oktober. Ya. UTS-nya saya sampaikan sekarang bahan dari saya. Semuanya sejak kita bicara mengenai kelembapan, kondensasi, awan, dan juga kondensasi dan awan, kelembapan, sama evaporasi dan intersepsi itu dari saya. Oke ya, selamat siang. Siang, Prof. Terima kasih banyak. Siang, Prof.